ini digital bank tapi cabangnya masih mana, bagi saya itu dia masih bank konvensional dengan layanan digital. Nah, kelebihannya apa dari digital bank ini? Dengan dia punya fixed asset yang minim, otomatis kan dia punya biaya operasional yang rendah. Diharapkan dengan biaya operasional yang rendah ini, dia bisa istilahnya apa ya, punya net interest margin yang lebih gede. Karena dengan biaya permodalan yang sama atau kurang lebih, mungkin sedikit lebih gede daripada bank konvensional, namun dia bisa bersaing di lending. Karena dia lebih efisien di operasional, seperti itu. Jadi, menurut saya definisi bank digitalnya apa? Ya benar-benar bank yang siap untuk menjangkau sampai akar rumput tanpa harus ada cabang fisik. Dengan layanan-layanan digital, dengan customer service digital, dan nggak ada ceritanya nih kalau yang namanya bank digital tapi dikit-dikit harus datang ke cabang, itu namanya bukan bank digital gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih, harus bisa bedain kayak gitu. Oke, tadi Ko Bernard sempat bahas bahwa bank digital ini biaya operasionalnya kecil. Apakah itu yang menyebabkan bunga di bank digital biasanya kalau kita deposito ditawarin bunganya lebih besar daripada bank konvensional? Oke, truthfully to say, saat ini bank digital yang menawarkan bunga lebih besar daripada bank konvensional, itu murni bukan karena operasionalnya kecil. Karena apa? Mereka sekarang masih berada dalam learning curve. Semua bisnis yang dalam learning curve itu tidak mungkin operasionalnya bisa langsung efisien. Mereka pasti harus align dulu kan. Nah, apa yang menjadi bunga yang tinggi dari bank digital ini lebih banyak juga karena separuhnya bakar duit ya untuk mendapatkan deposan-deposan. Jadi kalau kita lihat mungkin ada beberapa bank itu yang kasih bunga sampai 6-7%, bahkan sampai 8% per tahun dengan hitungan harian ya. Beberapa bank walaupun sekarang udah mulai normalize, mulai di 4-5%. Nah, itu boleh dibilang ya masa promo lah untuk mereka mendapatkan number of account, untuk mereka mendapatkan klien sebanyak mungkin. Karena kalau mereka tidak berani promo seperti itu, mungkin beberapa orang masih resisten. Masuk ke bank digital ini lebihnya apa dibandingkan dengan bank konvensional. Apalagi orang-orang yang cenderung lebih tua, yang merasa, oh kalau bank nggak ada fisiknya, saya ini kalau ada apa-apa nyarinya kemana gitu kan. Kalau apps-nya down gimana, datanya aman atau enggak. Nah, ini yang tentunya menjadi resisten bagi nasabah-nasabah baru yang ingin masuk ke bank digital. Jadi mereka memerlukan gimmick untuk menarik orang, dan tentunya gimmick ini harus disertai dengan ekosistem yang menyertai ya. Jadi percuma aja kalau kita ngasih gimmick tapi bank digital ini juga nggak punya ekosistem yang memadai, pasti orang juga takut ya mau naruh ya, kayak gitu. Balik lagi aku pada prinsip high risk high return ya, ketika diberikan bunganya tinggi ya mungkin karena ini bank digital juga masih mau merintis ya, ya itulah daya jualnya dari si bank digital ya, si bunga tinggi ini Betul. tadi ya. Dan sebetulnya kenapa dia bisa kasih bunga tinggi, memang sasaran kredit mereka ini beda dari bank konvensional. Kalau bank konvensional itu kan sasaran kreditnya boleh dibilang ya lebih bersaing satu dengan yang lain ya. Kalau boleh dibilang kredit modal kerja ya antara Big Four Banks ya pasti kurang lebih selisihnya antara setengah sampai 1% gitu kan. Bahkan biaya provisi aja juga selisih. Nah, tapi kalau kita ngomong bank digital, memang kan dia sasarannya lending ke unbankable people. Entah itu dalam bentuk modal kerja ataupun berupa kredit consumer gitu kan. Sehingga seberapa besar mereka punya ekosistem untuk menentukan seberapa jago mereka untuk menyalurkan lending. Ya harapannya dengan modal mereka yang mahal, mereka tetap bisa dapat cuan selain dengan biaya operasional yang harusnya lebih rendah dan lending yang harusnya sedikit lebih tinggi daripada bank konvensional seperti itu. Oke. Kalau tadi Ko Bernard sempat bilang bahwa bank yang menyediakan layanan digital dengan bank digital berbeda nih. Nah, kalau di bursa sendiri sebenarnya ada berapa banyak sih bank digital, dan mungkin Ko Bernard bisa mention kali ya, walaupun disclaimer ini bukan ajakan atau ajakan beli, tapi mungkin ada berapa banyak bank digital di bursa kita sendiri dan apa aja sih itu kok? Iya, kalau saya pribadi dari semua bank yang sok digital, bagi saya ada beberapa bank yang memang menurut saya berpotensi untuk memimpin ke depan ketika bank digital ini udah sustain ya. Ya, yang nomor satu ya pasti kita tahu Arto. Arto ini kalau boleh dibilang ya saat ini BCA-nya bank digital lah kalau boleh dibilang ya. Disclaimer on, kenapa seperti itu, kenapa saya berani bilang seperti itu, karena Arto ini punya ekosistem yang gede.
dia punya ekosistem bersama Gojek dan Tokopedia, di mana emiten dari Gojek dan Tokopedia ini ingin monetize dari mereka punya penjualan harus pakai, misalkan nih, kalau pakai Bang Arto mereka ada potongan, atau mungkin kredit untuk usernya mereka mau buy now pay later pakai Bang Arto, atau mereka mau Artonya nih mungkin nggak main BNPL, atau mungkin Artonya mainnya apa, kredit ke seller, ya kan? Kalau seller yang UMKM itu dikasih penyaluran kredit oleh Bang Arto. Nah, itu kan juga bisa menjadi salah satu daya tarik dari Bang Arto ini sendiri. Dan kita tahu bahwa GTV dari Gojek Tokopedia ini sendiri kan udah di atas 300T ya. Nah, itu 300T katakanlah beberapa persen aja dibiayai oleh Arto. Nah, itu sendiri dan hasilnya revenue berapa bagi Arto. Sehingga konversinya itu gampang. Seperti itu. Nah, kalau kita ngomong bank digital yang lain ya, kita tahu ada BBHI salah satunya. BBHI ini Kok Bernard sepertinya sinyalnya sistem, entah itu dia sebagai bisa jadi buy now pay later dalam satu bisnis Pak CT itu sendiri, di mana bisnis Pak CT sendiri kan udah triliunan juga, tinggal dikonversi juga udah jadi duit gitu kan. Nah, itu salah dua contohnya. Kalau yang lain-lain ya kita bisa melihat ada beberapa bank digital yang udah melakukan apa ya, uh, strategic alliance bersama dengan pemegang saham yang baru. Mungkin kayak kita tahu Amarbank dengan Investri, kita tahu BNPA dengan Ajaib seperti itu kan. Nah, ini kan salah satu strategic alliance. Jadi partner mereka itu juga menanam saham di bank digital itu dengan harapan strategic alliance ini bisa berkembang sampai ke depannya. Walaupun kita harus melihat strategic alliance ini sebetulnya kalau di-convert untuk menjadi duit, dimonetize, itu seberapa signifikan terhadap pengaruh dari laporan keuangan bank itu sendiri. Karena ujung-ujungnya itu simple. Walaupun kita ngomong bank digital, bank konvensional, ujung-ujungnya kita itu cari apa sih? Kita cari bank yang profit. Jadi kalau kita ngomong bank digital atau konvensional, yang penting ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya profit. Kalau dia nggak bisa ngasilin profit, mau dia punya ekosistem seperti apapun ya lupakan. Nah, ada satu yang mungkin dua sih, digital bank yang mungkin punya potensi, tapi menurut saya eksekusinya lambat, sehingga ini menunggu apa ya kejelasan dari eksekusinya untuk diapresiasi oleh market. Ya, contoh seperti Bank Aladin dan Bank BRI Group, Bank Raya, seperti itu. Jadi kalau kita tahu seperti Bank Aladin, dia udah ada pelangnya di setiap Alfamart. Dia istilahnya punya channeling dengan Alfamart yang ada 17.000 cabang gitu kan. Nah, tapi what next? Apakah dia bisa monetize dari Alfamart yang digait sama Bank Aladin ini? Dia udah ada megang BPKH gitu kan, dana haji. Nah, what next? Dari dana haji ini dia bisa monetize seperti apa? Bank Raya juga, oke, Bank Raya dia disupport oleh induknya Bank BRI. Sejauh apa supportnya? Sejauh apa mereka bisa monetize dari ekosistem BRI? Misalkan link aja. Link aja ini sama Bank Raya mau dikawinkan seperti apa? Ini kan yang belum jelas semua. Makanya setiap kita melihat story dari Digibank, kita harus tahu story ini align nggak eksekusinya. Kalau misalkan kita memang betting terhadap the future of the banks, tentunya kan kalau kita namanya betting ya bisa sukses bisa enggak gitu kan. Karena kita kan bettingnya dalam kondisi barang ini lagi mentah. Nah, kalau lagi mentah kita betting, kalau sukses ya pasti bisa multi bagger. Tapi kalau gagal ya kita harus tahu strategi exitnya kayak gitu sih. Oke, nah tadi kok Bernard bilang kan misalkan katakanlah seorang investor alasan membeli sahamnya adalah karena rencana-rencana dari sebuah bank digital ini terlihat menarik nih. Ternyata sering berjalannya waktu rencananya ini belum ada action lah dari setiap plan-plan bank digital ini. Pada saat titik kapan seorang investor harus mengakui bahwa ini udah saatnya exit nih ataukah ditunggu sampai tahun tertentu gitu kok? Oke, setiap investor punya risk bearing capacity berbeda-beda.
Setiap investor ini punya kemampuan untuk menarik risiko yang berbeda-beda, dan setiap investor ini memiliki belief yang berbeda-beda. Tapi yang jelas satu, kita nggak boleh denial. Kalau memang dari laporan keuangan ini nggak kunjung membaik, dari action plan juga nggak kunjung ada kejelasan, bulat aja setiap manajemennya ditanya, bulat aja ceritanya dari A sampai Z banyak tapi nggak yang dieksekusi. Ya kita bisa menilai manajemen ini konsisten nggak dengan setiap rencana dan eksekusinya. Kalau memang udah nggak konsisten, bagi saya at anytime saya merasa nggak nyaman ya udah, I take the loss. Itu berarti ya kita salah analisa, kita salah mempercayai satu manajemen. Karena kalau kita sorry to say, ini separuhnya kan beli story, kita separuhnya beli mimpi terhadap eksekusi manajemen. Nah, kalau yang kita percayai adalah manajemen yang tidak bisa eksekusi, ya berarti yang salah siapa? Yang salah yang mempercayai, ya kan? Berarti kita mempercayai orang yang salah. Berarti langkah kita apa ya? Kita harus berani take the loss. Kalau kita nggak berani take the loss, ya udah kita mau follow the ride. Sampai kapan? Kan yang tahu itu kita sendiri. Kita ini percaya bahwa dia eksekusinya A, B, C, D, E, F, G. Ternyata dari A, B, C, D, E, F, G, even A aja nggak dieksekusi. Nah, kalau kita nggak berani untuk ambil langkah exit, ya berarti kita denial. Jadi kalau ditanya acuan pastinya gimana sih kok? Ya kalau saya sih dari semua rencananya, misalkan dia ada 3-4 rencana, kalau dalam setahun satu rencana aja nggak ada yang dieksekusi, ya berarti itu waktunya dibuang lah. Kita bisa cari recovery dari saham yang lain, nggak perlu denial gitu kan. Benar-benar. Jadi sebenarnya kelihatan juga ya kok apakah bank ini berprogres apa enggak, dan ketika memang sudah tidak sejalan dengan yang kita analisa atau yang kita harapkan di awal, walaupun dia seorang investor, tetap perlu adanya cut loss ya kok ya. Nggak hanya di trader kalau kita butuh cut loss ini. Iya, jadi gini, yang perlu saya garis bawahi gini, investor itu bukan anti cut loss. Investor ini betting ke future perusahaan. Misalkan perusahaan ini lagi struggling, kita percaya bahwa dia bisa recovery dan kita beli dalam kondisi dia lagi struggling, otomatis harganya diskon kan. Nah, dalam kondisi harga yang diskon dan perusahaan lagi struggling, ini kan kemungkinannya antara sukses atau tambah parah gitu kan. Ya, tentunya sama seperti kita invest di bisnis. Bisa jadi bisnis yang kita invest ini bisa sukses, bisa juga bangkrut gitu kan. Nah, sebagai seorang investor di pasar modal, kita harus paham atas risiko itu. Ketika kita beli barang yang katakanlah lagi ada headwind, ketika headwind ini dapat teratasi, ya pasti cuannya bisa bagger. Most likely bagger. Tapi kalau headwind ini tidak bisa teratasi, ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Apa ya? Pasti kita bisa loss juga lebih gede daripada seorang trader, seperti itu. Dan contoh, kita ngomong nggak usah sektor-sektor yang digital lah. Kita contoh yang paling konvensional, S-Hardware. S-Hardware itu dari 1.100, fund-fund asing semua buang. Karena apa? S-Hardware going nowhere. Dengan dia rencana bisnisnya semakin menambah toko, itu tidak ada menambah revenue secara bottom line. Revenue bertambah, tapi bottom line-nya turun gitu kan. Nambah toko, tambah rugi. Kasarannya kayak gitu. Kita bahasa gampangan aja. Nambah toko, nambah rugi. Nah, tentunya ini kan yang harus digarisbawahi oleh investor. Loh, kalau dia nambah toko, nambah rugi, tapi dari manajemen mereka nggak merasa salah dan tetap nambah toko, padahal tokonya ini saling kanibal tokonya sendiri karena jaraknya terlalu dekat dan pemetaan customer-nya sama, berarti apa? Ya ini harus ditinggalin sampai mereka bisa menyelesaikan masalah ini. Dan ketika misalkan nih S-Hardware di harga 300-400 sekian waktu kemarin bottom, kita mau betting. Oke, saya percaya bahwa manajemen S-Hardware bisa menyelesaikan masalah ini. Saya percaya mereka bisa menutup toko dan mereka bisa obral, mereka punya persediaan yang berlebihan. Nah, ini kan namanya betting. Kalau mereka eksekusi bagus, ya naik. Kalau mereka eksekusinya jelek dan tetap bebal, ya pasti orang akan tetap buang gitu kan. Kembali lagi ke situ. Jadi, yang penting apa? Kita betting ini dengan dasar argumen yang jelas, dengan dasar pemikiran yang jelas. Nggak asal ngawur. Oh ya, ini pokoknya barangnya murah. Murahnya itu murah kenapa? Murah itu kan relatif ya. Kayak gitu. Jadi nggak cuma asal, oh karena dulu 1.000, sekarang 400 murah. Sekarang 400 bisa jadi nanti 200 lebih murah lagi gitu kan. Kalau kita nggak punya dasar argumen gitu kan. Ya yang penting kita tahu dasar argumennya. Nah dari situ ternyata oke, S-Hardware dengan berjalannya waktu mulai sadar bahwa mereka
ada store yang kanibal dan mereka mulai berencana menutup store-store yang kanibal. Dan as I know, Agustus nanti S Hardware mulai mau big sale. Semua barang-barang yang mereka yang selama ini dikasih sale-salean, yang katanya diskon tapi nggak diskon-diskon amat, ini katanya benar-benar mau cuci gudang bulan Agustus. Nah, ini kan sesuatu yang kita suka nih sebagai seorang investor. Kita melihat bahwa oh mereka tahu apa yang mereka lakukan itu salah dan mereka mau benahi. Nah, itu baru kita lebih confident untuk menambah porsi. Contoh seperti itu. Jadi ya sama seperti bank digital. Kalau kita memang merasa, oh oke, bank ini eksekusinya lambat, aku buang dulu deh. Tapi aku percaya bahwa bank ini bisa dieksekusi dengan bagus. Ya udah, nanti kita lihat kemudian waktu, misalkan nih, ternyata bank ini ada progres yang signifikan. Bukan berarti kita nggak bisa masuk lagi. Bukan berarti, oh ya kemarin jelek, sekarang kok bagus, aku kok masuk lagi kok kayak aku ini pelin-pelan. Enggak dong, karena kan kondisi ini dinamis gitu kan. Siapa tahu kemarin manajemen lama memang tidak disupport, tapi manajemen baru sekarang disupport. Kan kita nggak tahu. Karena ini kan bisnis yang dinamis. Siapa tahu yang kemarin rencana bisnisnya A tidak berhasil, ternyata berubah menjadi B dan berhasil. Nah ini kan kita nggak boleh bebal juga. Kalau memang kita udah merasa dia ada progres dan perubahan, ya kita bisa masuk lagi. Entah itu di harga yang sama, entah itu di harga yang mungkin lebih murah, atau mungkin di harga yang lebih mahal, tapi udah aman. Seperti itu. Kan pilihannya seperti itu. Semakin kita betting on the risk, biasanya premi resiko kita semakin gede. Sehingga kalau harganya nggak murah, ya kita nggak punya margin of safety. Seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter lah atur strateginya. Tetap balik lagi, strateginya gimana, plannya gimana ya kok, dan tetap harus stay sama plan yang udah dibikin ya. Benar, jadi nggak cuma trading. Orang sering ngomong kita harus punya trading plan. Sama, investasi pun juga kita harus punya investment plan. Ketika kita berinvestasi di, katakanlah nih, bisnis martabak, sampai kapan kamu mau mempertahankan bisnis martabakmu itu? Kalau martabakmu itu udah nggak laku dan cash flow-nya udah negatif, emang kamu nggak mau tutup bisnis martabakmu? Nah, enaknya saham kan gini, kalau kita bangun bisnis martabak, kita mau cash out nggak bisa anytime. Tapi kalau saham, kita rasa manajemennya nggak bagus, kita cash out anytime, kita nggak harus rugi 100%. Kalau kita buka bisnis kan kita bisa rugi 100% gitu kan. Seperti itu. Jadi perlakukan investasi ini tuh sama seperti kamu buka bisnis. Harus ada investment plan-nya.